wa ta'ala, maka niscaya kita tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mendapatkan daripada nikmatnya iman, baik itu bekal kita untuk bisa menghadapi kehidupan di dunia ini, dan terlebih lagi menghadapi bagaimana pertimbangan Allah Subhanahu wa ta'ala atau pertanggungjawaban atas setiap amalan perbuatan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya menjadi bagian daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersyukur, terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat sehat, nikmat lapang, nikmat daripada rezeki yang dilimpahkan kepada kita semua. Begitu juga nikmat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan atas setiap kesulitan-kesulitan, memberikan anak keturunan, memberikan istri-istri yang senantiasa mendampingi, baik itu dalam kondisi kita senang ataupun dalam kondisi kita susah. Bapak-bapak rahmat Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf di pekan kemarin tidak bisa membersamai daripada kajian rutin kita di malam Ahad, karena ada kegiatan yang harus diisi di Mataram, sehingga sekalian mengantarkan keluarga yang sudah satu pekan atau 1 bulan lebih di sini. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian rutin kita di malam Ahad ini tentang bagaimana kemarin di pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang amalan-amalan yang mana salah satunya pengurusan jenazah, ya, atau janaiz, di mana kita memasuki bab tentang keutamaan daripada seseorang yang mana dia mampu bisa mensolatkan jenazah, ya, dari saudaranya yang sudah wafat. Maka keutamaan ini juga bagian daripada di mana Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencantumkannya, atau para ulama memberikan 6 perkara yang bisa memberatkan timbangan amalan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana 6 perkara ini bisa menjadikan bagian daripada amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi nilainya mungkin sedikit di mata manusia, akan tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi hal yang sangat luar biasa dan bisa menjadi pemberat amalan timbangan kita. Di salah satu 6 itu adalah mengiringi jenazah atau membersamai jenazah, sebagaimana pembahasan terakhir kita kemarin, hingga selesai dikebumikan atau dimakamkan. Lalu yang pertama, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa bagian daripada amalan yang mana bisa memberatkan atau bisa menjadikan amalan kecil di hadapan manusia itu bisa bernilai ibadah yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menzalimi hambanya. Allah itu tidak akan pernah menzalimi kita. Justru kita yang sering terkadang sadar atau tidak sadar zalim terhadap apa yang diperintahkan Allah. Diberikan kenikmatan, diberikan jaza surga Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tapi ternyata kita berlaku zalim tanpa sadar atau disadari. Ya, kita menyeleweng tatkala kita diberikan jalan untuk bisa ini jalan kebenaran, ini jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi terkadang kita memilih wala'udzubillah ke jalan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sukai, atau jalan di mana itu yang membuat atau menghantarkan seorang hamba itu masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, wala'udzubillah. Maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya atau seorang hambanya, walaupun kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha. Walaupun kata Allah Subhanahu wa ta'ala sebesar bidhi dzarrah
atau sekecil satu debu, Allah itu tidak akan menzalimi hambanya. Itu ukuran daripada seseorang hamba itu tatkala dia menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia bagian daripada manusia yang memang belum diketuk hatinya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun satu bidhi dzarrah atau sebesar debu yang tidak terlihatan berterbangan, itu kecil ya daripada amalan atau yang menyebabkan seorang itu dizalimi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hambanya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa menyampaikan, wa in taku hasanatun yudha'ifha. Jika ada kebaikan sebesar itu pun, ya sebesar bidhi dzarrah atau sebutir atau sehelai debu, yang mana debu ini yang berterbangan, maka Allah Subhanahu wa taala bisa melipat gandakan kebaikan tersebut. Ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya walaupun sebesar bidhi dzarrah. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dari sisinya pahala yang besar. Maka sekecil apapun perbuatan kita, amalan kita, kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu bisa menjadi amalan yang berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ajran 'azima. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Zalzalah ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-8. Mungkin bapak-bapak dan kita semua sebagian sudah menghafalnya. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, maka siapa atau barang siapa yang mengerjakan kebaikan, yang mana kebaikan itu sebesar bidhi dzarrah, maka ia pasti akan melihat balasannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pahala itu bisa memberatkan timbangannya nanti di hari pembalasan di hadapan Allah Subhanahu. Dan begitu juga barang siapa wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, berbuat kezaliman, berbuat dosa sebesar bidhi dzarrah pun, maka ia juga pasti akan melihat balasannya. Maka ini adalah bagian daripada peringatan bagi kita semua. Maka kematian yang mana kita sudah bahas dari bab pertama sampai dengan terakhir sekarang, yang mana mengurus jenazah daripada saudaranya yang meninggal sampai dia menyelesaikan perkuburan yang dari rangkaian-rangkaian awalnya sudah dipastikan sudah wafat, lalu berikutnya bagaimana mengkondisikan jenazah tatkala sudah baru wafat, lalu berikutnya bertakziah dari awalnya dia sakaratul maut. Dari awalnya dia sakit, ada sakaratul mautnya, apa adab-adab yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antaranya adalah membimbingnya dengan kalimat la ilaha illallah, menyelesaikan dulu tilawah, membaca Yasin tatkala sakaratul maut, Maka begitu juga seterusnya, memandikannya, lalu mengkafaninya, lalu mensalatkannya dan mengantarkannya ke kuburan atau pemakamannya. Maka ini adalah amalan yang mana Allah Subhanahu wa taala cintai. Maka Allah Subhanahu wa taala, amalan yang pertama yang bisa memberatkan kita atau memberatkan amalan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan ternyata adalah amalan yang mana harus mengeluarkan harta yang besar. Ternyata bukan mengeluarkan harta yang besar atau kesempatan untuk kita beribadah seterusnya dan bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebuah hadis seorang sahabat yang mana dia beribadah dari pagi sampai ketemu lagi dengan pagi dan ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan wahai fulan, hai sahabatku, apa yang kamu kerjakan ibadahmu apakah sama dengan yang aku tatkala aku menegurmu di waktu itu? Sama dengan yang sekarang. Maka sahabat itu mengatakan sama ya Rasul. Maka ketahuilah sesungguhnya ada amalan yang mana amalan ini bisa lebih berat timbangannya di hadapan Allah daripada ibadahmu yang kamu lakukan dari pagi sampai dengan ketemu pagi lagi, yakni kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat ini menjadi bagian daripada persaksian kita kepada Allah. Bukankah kalimat ini adalah yang dirindukan bagi setiap muslim tatkala sakaratul maut meregang di ujung nyawanya,
atau di ujung helaan nafasnya yang terakhir itu ringan untuk diucapkan. Akan tetapi dia berat. Atau mungkin seketika itu kalimat ini langsung hilang hafalan kita dari benak kita. Kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat ini jamaah dirahmati subhanahu wa ta'ala sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usihi al-khalaiqi yawm al-qiyamah fayanshuru alaihi 99 sijlan kullu sijlan mithlu madd al-basar thumma yaqulu thumma yaqulu atunkiru min hadha shay'an adlamaka katabatil hafidun fayaqulu la ya rabbi fayaqulu aflaka 'adrun fayaqulu la ya rabbi. Maka dalam hadis yang panjang ini Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah akan memisahkan antara seseorang yang lelaki dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari itu atau pada hari kiamat. Jadi kita akan dipisahkan oleh Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang kita cintai, baik itu istri, anak, orang tua, ya, haditola dan seterusnya pada hari kiamat. Dan bahkan tatkala di surat Al-Zalzalah yang pernah kita bahas di dalam majlis ini, ya, di waktu yang lalu, bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha qala al-insan, maka Allah menggambarkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Dan kita bertanya apa yang terjadi pada hari ini, ya. Pada hari ini apa yang terjadi, kok bisa bumi ini berguncang dengan dahsyatnya dan mengeluarkan isi perutnya. Maka di dalam ayat yang lain, di surah yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu semua orang-orang yang dulunya di dunia itu berkerabat, saling mengenal, ibu bapak, anak dengan bapaknya, anak dengan ayahnya, ya, ibu dengan anaknya dan seterusnya, itu tidak saling mengenal, tidak saling memperdulikan karena saking dahsyatnya hari kiamat. Maka Allah akan memisahkan seorang, ya, laki-laki atau kita semua dengan dunia ini, dengan orang-orang yang kita cintai pada hari kiamat. Lalu dibentangkan kepadanya 99, ya, ajlah. Ya, apa itu ajlah? Yaitu 99 daripada catatan amalan. Ya. Yang mana catatan amalan ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, 99 sijlan. Ya, 99 catatan. Lukul sijil, dari setiap catatan amal itu mithlu madil basar, ya, sejauh mata memandang. Ya, satu catatan amal itu bisa dilihat sejauh mata memandang. Ya, jadi setiap amalan kita, dari kita terbangun sampai kita tertidur kembali, lah, dari hari ini, hari berikutnya, kedua, ketiga, sebulan, 2 bulan, sepekan, 2 sebulan, 2 bulan, setahun, dan seterusnya. Ya, dari awal kita dilahirkan, ya, tatkala kita sudah balik bisa dicatatkan amal kebaikannya dan keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkannya sejauh mata memandang daripada 99 catatan amal tersebut. Maka di sini Rasulullah SAW melanjutkan, likulli sijlin mithlu maddal basar, thumma yaqulu atunkiru min hadha syai'an adlamaka katabati al-hafizuna fayaqulu la ya rabbi. Apakah dari setiap amalan yang kalian lakukan dari satu ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menanyakan hal ini kepada hambanya nanti. Ya, setiap catatan panjang mata memandang itu, apakah Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah engkau mengingkari sesuatu dari semua ini? Apakah kamu, kita ditanya oleh Subhanahu wa taala setelah diberikan peringatan kebenaran, apakah kamu mengingkari daripada kebenaran tersebut? Qalu yala ya rabbi. Maka seorang hamba itu mengatakan. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembali mempertanyakan, apakah para malaikat mencatat kamu atau menzalimi, atau para malaikat yang mencatat kebaikanmu atau keburukanmu yang kamu lakukan termasuk zalim terhadapmu, artinya dia menukar kebaikanmu menjadi catatan keburukan dan sebaliknya.
Maka kita akan menjawab, la ya Rabbi, tidak ya Rabbi. Engkau maha adil, para malaikat yang kau utus juga mencatat dengan baik. Maka begitu juga Allah Subhanahu wa taala berkata, apakah engkau punya alasan? Maka kita menjawab, la ya Rabbi, tidak ya Tuhanku, ya, tidak ada alasan untuk bisa kita yang membuat kita membangkang atau mempertahankan daripada argumen di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik itu menghadapi pahala yang kita dapatkan dan wada'udzubillah juga catatan-catatan keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka singkatnya di dalam hadis ini, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, fa innahu la yudlamu 'alaikal yawma fatakhruju bi waqatan bihi fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yudlamu 'alaikal yawm, pada hari ini tidak akan menzalimi hambanya. Indana hasanatan fa innahu la yudlimu 'alaikal yawma fatukhraju bi ta'atun fiha. Maka kalian akan keluar, ya, atau menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumul hawd, ya, atau di di padang mahsyar itu, ya, dengan catatan-catatan kebaikan kalian karena pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa yaqulu, ya, ihburu waznaka, fa yaqulu ya rabbi ma hadhihi al-bita'atan ma hadhihi sijlah. Faqala innaka la tudlamu, qala fatuda'u as-sijlatu fi kaffatin wa bita'atin fi kaifatin qata'a as-sajlat wa taqalat al-batiqah. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa kalimat la ilaha illallah ini ternyata menjadi bagian daripada amalan timbangan terberat, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa catatan-catatan sebesar amalan-amalan kita dari semenjak kita dicatat amal kebaikan kita, itu ternyata tidak ada nilainya di atas wazan timbangan Allah ketimbang kalimat la ilaha illallah. Sehingga dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menuliskan, Rasulullah SAW mengatakan bahwa nanti amalan-amalan kita yang begitu besar yang kita lihat, ya, itu langsung dibandingkan dengan kalimat la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya. Itu tatkala dibandingkan ternyata amalan ibadah kita atau catatan amalan ibadah kita yang begitu besar jumlahnya, itu tidak ada apa-apanya dan itu ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala diletakkan di wazan timbangan Allah Subhanahu wa taala. Lebih berat kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka ini kalimat yang ringan, ya. Maka ini bagian daripada apa yang diajarkan bagi kita Rasul. Lalu kapan kita ucapkan ini? Ya, maka di dalam hadis yang sahih kalimat ini terucap tatkala seseorang sakaratul maut sebagaimana kemarin yang kita ucapkan, maka dia termasuk orang yang husnul khotimah. Tapi itu tidak mudah. Lalu bagaimana tatkala kita hidup ini? Ya, maka anjurannya adalah memperbanyak kalimat ini kapan saja. Terutama selesai kita mengerjakan sholat yang 5 waktu. Dan kapanpun kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tidak ada batasannya, sebanyak mungkin ucapkan. Ya, maka membarenginya dengan sholat-sholat fardu atau sholat-sholat yang 5 waktu ini adalah lebih utama. Lalu berikutnya jemaah Subhanahu wa taala, yang kedua, apa amalan yang ringan akan tetapi menjadi catatan yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah kita meninggal nanti atau setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ternyata berzikir kepada Allah dengan bertasbih, ya, bertahmid, bertahlil dengan bertakbir. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi. Maha suci Allah, kalimat ini. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha agung, maha suci Allah yang segala puji yang tersandar atau yang senantiasa diucapkan seorang hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari hal ini
Jamaah subhanahu wa ta'ala, kalimat yang mungkin ringan atau kalimat yang mungkin terkadang kita terlupakan mengucapkannya, maka ini menjadi bagian daripada hal yang kedua yang bisa memberatkan timbangan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku telah mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali. Ya, jadi 4 kalimat sebanyak 3 kali yang jika ditimbang dengan semua semua amalannya yang kita lakukan selama hidup, maka engkau ucapkan sejak pagi ini, maka 4 kalimat itu lebih berat. Ya, jadi ada amalan yang misalnya memberatkan timbangan atau amalan ibadah kita dari pagi sampai dengan pagi lagi atau dengan hari dan seterusnya berini, maka ada kalimat 4 ini dan diucapkan cukup dengan 3 kali, maka itu nilainya bahkan lebih berat daripada amalan-amalan seseorang yang dikerjakan dari pagi sampai dengan ketemu. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih. Baik itu dari binatang, tanaman, binatang melata yang tidak terlihat dan seterusnya, dari protozoa dan seterusnya, maka semuanya jumlah itu kita ucapkan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ridha nafsi, dan begitu juga sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa zinata 'arsy, seberas 'arsy, wa zinata 'arsy. Wa midada kalimat, dan sebanyak tinta kalimat. Maka tatkala dijadikan semua permohonan, begitu juga dengan air yang ada di atas permukaan bumi ini sebagai tinta, maka tidak akan bisa kita menuliskan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu, tidak bisa menuliskan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kalimat yang luar biasa yang mana diamalkan bagi kita Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita, dibaca 3 kali, maka cukup itu bagian daripada bisa sebandingkan bahkan lebih berat timbangannya di hadapan Allah Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsy wa midada kalimat. Dan bahkan di dalam zikir pagi, zikir petang kita, selesai kita sebelum kita bertahan subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar seterusnya, maka itu kalimat yang sangat dianjurkan di dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjaga zikir kita, mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala selepas kita salat, selesai salat yang berkawal. Maka ini bagian daripada kehati-hatian kita, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, bertasbih 10 kali. Di dalam selesai kita bersolat, bertahmid 10 kali, bertakbir 10 kali setiap selesai solat itu, berarti dibandingkan dengan 150 kali di lisan dan 1500 kali di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bandingan 10 kali bertahmid dia 10 kali, yakbiru asran, juga bertakbir 10 kali. Kata Rasulullah SAW, fadzalika khamsuna mi'atan bil lisan. Maka itu sebanding dengan ucapan lisannya 150 kali, wa alfu khamsun mi'ah fi mizan atau fi mizanillah. Akan tetapi nilainya di hadapan Allah, di timbangan Allah, 1500 kali. Maka ini bagian daripada lipat gandaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Lalu tidak cukup sampai di sana, jemaah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan wa talatina yusabbitu talatan wa talatina fadzalika mi'atun bil lisan wa alfun biha. Maka tatkala seseorang itu dia bertakbir 34 kali, bertahmid 33 kali, lalu bertasbih 33 kali ketika hendak tidur, menjelang tidurnya, dia bertakbir itu 34 kali. Arba'un wa talatin. Lalu berikutnya dia bertahmid talatun wa talatin, lalu bertasbih talatun wa talatin tatkala hendak tidur, maka itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebanding dengan 100 kali bil lisan ini, dan begitu juga dilipat gandakan menjadi alfun bil mizan, 1000 kali di dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini
bagian daripada bagaimana kita tatkala kita tidak diberikan harta oleh Allah, ada dia bersolat, berinfak, tidak dapat diberikan kemampuan untuk beribadah, ya salat, tilawah, dan begitu juga dengan yang lain, cukup dengan kita bertasbih, bertakbir dengan ketentuan yang dicontohkan bagi Rasulullah SAW, maka itu akan menjadi berat timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita melalui Rasulullah SAW untuk bersabar dan mengharapkan pahala atas wafatnya anak kita yang bersabar. Lalu berikutnya mengharapkan pahala atas wafatnya orang yang kita cintai. Disebutkan di sini adalah anak yang barang siapa yang dia bersabar atas wafat orang yang dia cintai termasuk anaknya, di sini adalah termasuk bagian daripada bagian pemberat timbangan nanti di hadapan Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW menyampaikan dari Zaid bin Abi Salim, Rasulullah SAW menyampaikan baqi khamsuna qalahunna fi mizan. Luar biasa betapa beratnya 5 daripada perkara dalam timbangan. Yang pertama kalimat la ilaha illallah, lalu bertakbir Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, dan anak soleh yang meninggal lalu kedua orang tuanya bersabar dan mengharapkan pahala. Jadi ada 5 perkara kata Rasulullah SAW yang mana luar biasa, lalu yang sangat berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis disebutkan baqi khamsuma ma'at qalahunna bil mizan. Ada 5 perkara luar biasa, 5 perkara yang mana berat timbangannya di timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kalimat la ilaha illallah, wallahu akbar, bertakbir, lalu subhanallah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, wal waladu salihun yutawaffa fayahtasibu walidahu. Dan kalau yang kelima ini adalah anaknya yang saleh wafat, dipanggil oleh Allah dan kedua orang tuanya bersabar. Wa qala baqi kata Rasulullah SAW, luar biasa dan sangat berat timbangannya di hadapan Allah. Bi khamsin man alqiyallahu mustayqitan bihinna dakhala al-jannah yu'minu billahi wal yawmil akhir wa bil jannati wan nari wal ba'thi ba'da al-maut wal hisab. Maka di dalam berikutnya Rasulullah mengatakan, beliau juga menyatakan Rasulullah SAW luar biasa. Di mahal siapa yang menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan terhadapnya akan masuk surga. Lalu itu Rasulullah menyampaikan beriman kepada Allah, lalu beriman kepada hari akhirat, begitu juga beriman kepada surga, neraka, kebangkitan setelah mati dan hisab dan hitungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang bersabar, orang yang menerima atas musibah yang diberikan oleh Subhanahu wa Ta'ala, terutama ketika ditinggalkan oleh anaknya yang saleh, yang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian daripada timbangan yang berat amalan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kelima, jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni akhlak yang mulia. Bagaimana menjadi pribadi seorang muslim yang senantiasa menjaga adabnya baik terhadap orang yang lebih tua dan menyayangi adabnya terhadap yang lebih muda. Adabnya terhadap bagaimana berhubungan dengan suami dan istri, menjadi seorang bapak terhadap anak-anaknya, dan begitu juga bagi orang-orang yang senantiasa dekat dengannya, keluarga terdekatnya, begitu juga dengan tetangganya dan orang-orang yang berinteraksi. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, "Ma min syai'in athqulu fil mizani min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan seorang mukmin yang akhlaknya paling baik terhadap saudara. Baik dia tidak pernah membicarakan keburukan daripada jenazah yang telah dikuburkan. Bagaimana kita sampaikan kemarin bahwa kalau seorang meninggal saudaranya, maka jangan sampai mengungkit kebaikan, keburukan, tapi mungkinlah kebaikan. Lupakan keburukannya, ingat kebaikan. Begitu juga tatkala seorang muslim yang berinteraksi dengan sesama saudara. Dalam hadis yang lain, Ummu Darda dari suaminya Abu Darda mengatakan, aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in yuwa'a fil mizan atqalu min hasanil khuluqi wa inna sahiba husnil al-khuluqi yablugu bihi darajatan sahibi sawmi."
Maka tidak ada sesuatu pun yang diletakkan di timbangan yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Kata Rasulullah SAW. Dan sesungguhnya orang yang memiliki akhlak yang mulia yang baik, ya, akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Ternyata akhlak baik saja, kita berperangai sopan santun, itu setara dengan berpuasa dan sholat semalam. Ya, yang mana perkara itu juga sangat berat. Sholat malam, bangun semalam. Ternyata dengan berakhlak baik itu bisa setara dengan melakukan sholat puasa, dan begitu juga dengan sholat malam. Lalu yang terakhir jemaah Allah Subhanahu wa taala, apa timbangan amal yang bisa memberatkan kita nanti ketika kita ditimbang amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni mengiringi jenazah saudara yang hingga selesai dikebumikan. Nah, ini adalah bagian daripada pembahasan kita, bahwa ternyata ini termasuk jemaah mengiringi jenazah sampai selesai dikebumikan, itu adalah bagian daripada amalan-amalan yang bisa memberatkan wazan atau timbangan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari Ubay bin Ka'ab, baginda Rasulullah SAW bersabda, Man tabi'a janazatan hatta yusalla 'alaiha wa yufragha minha falahu qiyaratan wa man tabi'aha hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun. Barang siapa yang mengikuti jenazah hingga disalatkan dan selesai dimakamkan, maka baginya 2 qirat pahala. Dan barang siapa yang hanya mengikuti hingga disalatkan, maka baginya 1 qirat saja. Maka selesai dia disalatkan sampai selesai dapat 2 qirat. Tapi kalau cuma sholat saja dapat satu qiratnya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lahu wa aqbalu fihi mizanihi min khulq. Maka demi zat yang jiwanya aku di dalam di atas tabungannya, kata Rasulullah SAW, di atas jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya, yang Rasulullah SAW bersumpah, demi zat yang mana jiwaku, kata Rasulullah SAW, berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya, kata Rasulullah SAW, lahu athqalu fi mizanihi min ahadin. Maka yang 2 perkara tersebut, baik itu mendapatkan 1 qirat, maksudnya 1 qirat itu beratnya bagaimana, maka sesungguhnya 2 qirat itu lebih berat dari timbangan apabila dikonversi dengan gunung. Di 2 qirat itu, itu lebih berat ketimbang beratnya gunung Uhud. Maka ini jemaah Subhanahu wa taala, maka ada hal-hal yang ringan, ada hal-hal yang mungkin di hadapan manusia itu tidak ada nilainya, ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terus ada yang ditanyakan? Baik, kawan. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan Kita mungkin merasa kita melayan muslim. Baik. Ya, jadi itu bab memang belum kita sampai ke sana. Teman-teman salat karena seterusnya ada hubungan keluarga yang muslim dan seterusnya, bagaimana hukumnya kita ta'ziyah gitu kepada orang yang non muslim. Akan tetapi dalam konteksnya pembelajarannya bahwa sebelum kita nanti membahasnya dimasuknya insyaallah mudah-mudahan di pekan yang akan datang, itu bahwa ada memang dalil yang menyampaikan kembali lagi seorang muslim itu kalau dikatakan sebagai orang yang sangat toleran adalah agama Islam yang paling toleran. Selama itu tidak sampai dia ikut kepada ibadah atau peribadatan daripada orang yang kafir tersebut atau orang yang non-muslim itu, maka tidak mengapa. Karena bagian daripada ta'ziyah syiarnya bahwa itu bagian daripada dakwah. Tatkala kita menunjukkan akhlak yang baik, termasuk kepada akhlak adab yang baik, baik itu sesama muslim ataupun sesama non-muslim, atau orang yang tidak beriman. Akan tetapi kita tidak mengikuti daripada rangkaian di sholat dan yang lain atau di bab yang lain.
Tetapi bagaimana hukumnya tatkala kita mendoakannya? Ya, tidak mengapa mendoakan. Masalah dia akan diterima, itu hal yang berbeda. Gitu ya. Kalau masalah kita pembahasannya adalah kita mendoakan, ya, dan yang didoakan itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala yang menolak atau menerima pada orang tersebut. Yang jelas ya mereka berdoa untuk kita, ya itu juga sama. Ya, tidak ada akan mendapat manfaat. Berbeda dengan doa seorang muslim kepada saudara muslim. Maka menjenguk yang muslim sakit bagian daripada adat dan akhlak seorang muslim. Begitu juga bertakziah atau ada misalnya teman kolega bisnis kita jalan dia wafat keluarganya dan seterusnya, kita diundang untuk misalnya sekedar memberikan hiburan, maka itu tidak mengapa, ya, tidak sampai jadinya pada Allah, kecuali kita mengikuti prosesnya, ya, awal sholatnya dan seterusnya, maka itu khawatir menjadi alih tersambung. Allah jika dia baik khusus sekali dari dan kalau tidak ada, saudara kita cukupkan. Nanti di balik kita bisa lanjutkan. Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan, pemahaman kepada kita dan bisa diamalkan daripada 6 hal yang bisa memberatkan iman kita. Dan insyaallah nanti di balik kita berikan rangkuman dan kesimpulannya supaya bisa lebih memantapkan untuk bisa kita beribadah. Allah Subhanahu Wa Taala kembali memberikan kemudahan atas setiap apa yang kita lakukan, yang kita dinilai ibadah, tentang kita mencari maisha, mencari penghidupan untuk keluarga kita. Semoga betul bermasalah doa untuk majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit dari pembahasan kita di malam hari ini, masih di bab jenazah, tentang bagaimana kita seorang muslim ya bisa memanfaatkan daripada setiap waktu, setiap helaan nafas, setiap kesempatan untuk bisa semaksimal mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang tadi kita sudah sampaikan, ada 6 perkara, 6 hal yang mungkin ringan, yang lebih besarnya dari ucapan-ucapan dan doa, ya, tasbih, tahlil, ya, tahlil dengan takbirnya, ya, adalah bagian daripada amalan yang mana bisa memberatkan ya timbangan kita atau timbangan amalan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama tadi adalah kalimat la ilaha illallah yang menjadi hidup kita hidup, ya, itu juga kalimat yang kita idam-idamkan untuk kita membersamai kita sakaratul maut atau meninggalkan dunia ini. Kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, yang mana sebagian daripada sempat di beberapa waktu yang lalu yang kalimat tauhid ini dipermasalahkan bahwa ternyata ini adalah bagian orang-orang yang beriman, adalah kalimat itu yang menyebabkan kita hidup, ya, kalimat itu juga yang kita rindu-rindukan akhir daripada ataupun untuk hayat kita atau meninggalkan dunia ini. Dan kalian bisa mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu yang kedua, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertasbih, yang bertasbih, bertahlil dan bertakbir. Maka zikir yang mana diajarkan oleh kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ada ungkapan 4 ya, perkara yang mana tatkala diucapkan atau dizikirkan setiap kita salat, ya, atau setiap hari 3 kali minimal, subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati. Maka ini adalah bagian daripada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalimat ini lebih berat timbangannya daripada semua ucapan atau timbangan ucapan-ucapan yang mana kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala dari paginya sampai kita kemudian. Maka yang ketiga juga Subhanahu Wa Taala menjaga zikir setelah salat fardu. Ya, mana zikir itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala
yang mana bertasbih 10 kali, dia bertahmid 10 kali selesai sholat, lalu bertakbir 10 kali setiap selesai sholat itu, maka itu berat timbangannya di lisan ya 150 kali. Akan tetapi 150 kali lipat, tapi di hadapan Allah itu menjadi 1500 kali. Maka bertakbir 34 kali, lalu bertahmid 33 kali, dan bertasbih 33 kali. Tatkala kita hendak tidur, ya tatkala kita mau tidur, ya bertakbir 34 kali, bertahmid 33 kali, bertasbih 33 kali. Itu sama halnya kata Rasulullah SAW, lipat gandanya 100 kali lisan. Ya 100 kali lisan seseorang mengucapkan. Dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di mizan yang menjadi 1000 kali timbangan atau 1000 kali lipatnya. Maka ini pilihan-pilihan hadisnya juga hadis-hadis yang sahih. Lalu yang keempat adalah bersabar, ya, mengharapkan pahala atas wafat anak yang saleh yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menjadikan akhlak yang mulia pribadi seorang muslim yang taat, ya, menjadi orang yang lurus, yang mana bisa diaplikasikan dalam bertetangga, dalam berwarga, dalam kita menjadi seorang muslim pekerja apapun profesi kita, maka menunjukkan akhlak yang mulia, menjadi pribadi muslim yang taat. Dan yang terakhir adalah mengiringi jenazah hingga selesai dikebumikan. Maka ada 2 jazanya. Tatkala hanya sholat saja mendapatkan 1 qirat. Kalau dia sholat tidak sampai mengumpulkan selesai mendapatkan 2 qirat. 2 qirat itu dibandingkan dengan Rasulullah SAW itu lebih berat daripada beratnya gunung Uhud. Maka begitu besar ya daripada jaza yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya memperbanyak pikir, menjaga akhlak, bersabar atas ujian, bersegera dalam amalan-amalan kebaikan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al mawazinana yawmal qiyamati thaqilatan bil hasanat wa khafifatan bis sayyi'at waghfir lana wa li abaina wa li jami'il muslimin. Maka doa kita kepada Allah, ya Allah, jadikanlah timbangan amalan kami pada hari kiamat berat, ya, dengan kebaikan, berat dengan kebaikan, bukan sebaliknya dengan dosa dan kesalahan. Alhamdulillah, ringankan dari dosa, ya, ringankan timbangan itu dari dosa, dan ampunkanlah kami, ampunkan juga dosa-dosa kedua orang tua kami serta seluruh kaum muslimin. Maka ini adalah doa yang bagian daripada perlu kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al mawazina. Coba sama-sama. Allahumma ja'al mawazina. Sekali lagi saya katakan Allahumma ja'al mawazina yaumal qiyamah faqilatan bil hasanat wa khafifatan bisayyi'at waghfir lana wa li abaina wa li jami'il muslimin. Nah, ini jemaah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagian daripada ketaatan, dan tentunya ada porsi-porsi kelihatan ringan ibadah itu, akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikannya adalah kesempatan-kesempatan kita untuk bisa yang semaksimal mungkin dan terus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri, ada yang masih penasaran pertanyaan sebelum kita cukupkan? Ya, karena insya Allah ini ada rezeki dari Pak Cibo, insya Allah ada menu idea. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua jamaah yang ada di lingkungan Salat Jihad, dan begitu juga dengan di lingkungan dari RT kita yang ada di sekitaran musala ini, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana
tema atau lanjutan kajian untuk kita di malam Ahad ini, menjadikan setiap amalan yang kecil sedikit tapi memiliki timbangan yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya adalah bagaimana kita bisa berdoa, Allahumma ja'alna wazina yaumil qiyamah dan hasanah wa khafifatan bis-sayyi'at. Maka sama-sama kita berdoa dan mudah-mudahan ini bagian daripada keberkahan, diturunkannya hujan itu bisa juga menjadi berkah, bisa menjadi adat. Jika dia berkah, ya maka konsentrasi dan semuanya itu ya dengan pertimbangan Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi keberkahan. Tetapi tatkala dia bisa menjadi adat, tatkala kita sudah kufur atau jauh daripada mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kelapangan rezeki, begitu juga dengan keberkahan atas setiap apa yang kita lakukan, diberikan keberatan timbangan amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diringankan daripada timbangan wazan atas kesalahan dan khilaf kita. Al-hadiyah wa qul salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ila ikhwanina, itu juga dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah ya berusaha maksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik musola kita di hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah senantiasa diberikan keikhlasan, sehat panjang umur pada hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولآبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا khususnya kepada orang tua kita yang masih hidup, Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya, yang sakit, yang penyakitnya, yang telah wafat dahulu kita, Allah Subhanahu wa taala menempatkannya di tempat yang terbaik, memberikan syafaat kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات ويا قاضي الحاجات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنك أنت أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل لكل أعمالنا، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل تلاوتنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. اللهم تقبل من كل أعمالنا من عمل صالح
وأنت شافع اشفنا وأنت شافع لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم اجعل موازيننا يوم القيامة ثقيلة بحسب الحسنات وخفيفة بالسيئات واغفر لنا ولآبائنا ولجميع المسلمين اللهم اجعل موازيننا يوم القيامة ثقيلة بالحسنات وخفيفة بالسيئات واغفر لنا ولآبائنا ولجميع المسلمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان خصوصا في غزة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Para pendengar, apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dalam penyampaian, Allah Subhanahu wa taala beri kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan pribadi sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.